Kalau lo pikir runner-up itu gagal, berarti lo belum ngerti arti proses, bro. Timnas Indonesia. U17 alias Garuda. Muda baru aja nutup perjalanan mereka di Piala Kemerdekaan 2025. Emang sih. Mereka nggak angkat piala, tapi yang mereka bawa pulang itu lebih dari sekadar trofi. Ada pemekalaman, ada bintang baru, ada pelajaran, dan yang pasti, ada rasa percaya diri buat Piala Dunia U17 nanti. Kadang perjalanan lebih penting daripada hasil akhir. Final lawan Mali jadi ujian terakhir. Garuda Muda harus ngaku kalah 1-2 di Stadion Utama Sumatera Utara. Deli Serdang, Senin malam, 18/8/2025. Dan uniknya, itu satu-satunya kekalahan mereka di turnamen. Jadi meski sakit, kekalahan ini bukan tragedi. Malah kayak wake up call sebelum naik ke level berikutnya. Laga-laga Garuda Muda. Lo tahu nggak kenapa film Marvel rame? Karena ada plot twist. Nah, perjalanan Garuda Muda juga gitu. Di match pertama Indonesia ketemu Tajikistan. Hasilnya imbang 2-2. Buat sebagian orang ini kayak start pelan. Tapi sebenarnya, hasil imbang ini nunjukin kalau mental anak-anak udah oke. Mereka nggak down meski sempat ketinggalan. Kalau lo bisa bangkit di saat tertekan, itu tandanya lo punya nyali. Lanjut ke match kedua lawan Uzbekistan, Garuda Muda ngegas abis. Skor 2-0 jadi bukti kalau mereka bisa lebih tajam, lebih kompak. Suasana stadion malam itu pecah banget. Setiap operan, setiap dribble, tiap gol. Kayak ada energi yang nyambung antara pemain sama penonton. Dan inilah sepak bola, bro. Kadang naik, kadang turun. Di final, Mali kasih ujian level dunia. Mereka fisiknya kuatnya, teknisnya rapih. Mentalnya juga udah terbiasa di turnamen besar. Tapi Garuda Muda tetap ngasih fight. Bisa bikin 1 gol aja lawan tim kayak Mali itu udah prestasi, apalagi dengan tensi final yang tinggi. Fakta 1, potensi baru. Bintang nggak pernah lahir di langit yang terang, justru lahir di tengah gelap. Coach Nova Arianto bisa pulang dengan senyum, karena turnamen ini ngenalin kita sama wajah-wajah baru. Salah satunya Dimas Prasetyo. Anak muda bernomor punggung 13 ini jadi sorotan. Angka 13 sering dibilang angka sial, tapi di bola bisa jadi angka hoki. Dimas nunjukin kalau dia nggak cuma numpang lewat. Golnya lawan Uzbekistan itu bukan kebetulan, tapi hasil insting striker sejati. Cara dia ambil posisi, timing yang pas, dan finishing yang tenang, kayak pemain senior. Orang langsung mikir, wah ini bibit yang harus dijaga. Setiap turnamen itu kayak ladang, tinggal nunggu siapa yang tumbuh paling subur. Selain Dimas, ada beberapa pemain lain yang mulai nunjukin kualitas. Walau belum semuanya tak gol, tapi chemistry mereka bikin mata fans berbinar. Kelihatan banget kalau Nova lagi bangun tim, bukan cuma cari menang instan. Fakta 2, pelajaran berharga. Kadang lo harus jatuh dulu biar tahu cara berdiri lebih kuat. Piala Kemerdekaan ini ibarat trial sebelum Piala Dunia U17. Dari sini, Indonesia tahu apa yang harus diperbaiki. Fisik, tempo permainan, sampai mental di menit-menit akhir. Coach Nova nggak cuma ngasih instruksi, tapi juga motivasi. Habis lawan Mali, dia bilang, Mali luar biasa, anak-anak banyak belajar. Semoga makin siap buat Piala Dunia. Dari kalimat itu aja kelihatan. Kalau dia bukan tipe pelatih yang gampang nyalahin pemain. Dia lebih ke, oke, kita salah, tapi kita belajar dan next kita lebih siap. Sepak bola itu bukan soal menang doang, tapi soal upgrade diri. Dari sini Garuda Muda dapat pengalaman main lawan tim-tim dengan karakter beda. Tajikistan tipenya ngandelin kecepatan, Uzbekistan main rapi ala Asia Tengah, Mali, Power Africa. Jadi anak-anak kita sekarang udah punya gambaran lengkap. Piala Dunia bakal ngasih kombinasi semua gaya itu. Fakta 3, dukungan maksimal. Lo bisa jago sendirian, tapi jadi juara itu butuh masa. Turnamen ini juga nunjukin betapa gilanya antusiasme bola di Indonesia. Stadion Utama Sumatera Utara, kapasitas 20.000, tiap match Indonesia selalu penuh. Suara trompet, chant, flare, semuanya bikin atmosfer kayak final Liga Champions. Ini bukti sepak bola bukan cuma punya Jawa, tapi punya Indonesia. Bayangin, kalau stadion di Sumut aja bisa segila itu, gimana kalau pemerintah serius bangun venue di seluruh daerah? Dari Aceh sampai Papua, semangatnya sama. Bola udah jadi bagian hidup. Dan ini sinyal positif buat PSSI, buat sponsor, buat semua stakeholder. Energi penonton itu bensin buat pemain. Nggak kebayang kalau turnamen ini sepi. Tapi karena penuh, anak-anak main lebih berani. Setiap dribble, tepuk tangan. Setiap shoot, teriakan. Dan setiap gol, stadion kayak mau runtuh. Itu priceless banget. Fakta 4, selalu cetak gol. Lo bisa kalah, tapi kalau lo selalu nyetak gol, itu tandanya lo berani nyerang. Garis bawah yang keren banget dari Garuda Muda, mereka nggak pernah gagal bikin gol. Lawan Tajikistan 2 gol, lawan Uzbekistan 2 gol, lawan Mali 1 gol. Total 5 gol dari 3 pertandingan. Gol itu tanda kalau lo punya harapan.
Bahkan pas kalah, mereka tetap bikin Mali kebobolan. Itu artinya, meski lawan lebih kuat, Garuda Muda nggak cuma bertahan. Mereka tetap main bola dengan niat ngasih perlawanan. Ini pondasi, bro. Kalau di turnamen pemanasan aja udah bisa produktif, bayangin nanti di Piala Dunia. Tinggal poles finishing, perbaiki stamina, sama tingkatin konsistensi. Gue yakin Indonesia bisa kasih kejutan. Runner-up itu bukan cerita sedih, tapi prolog buat bab yang lebih seru. Garuda Muda udah buktiin kalau mereka bisa bersaing. Dari nemuin pemain baru, dapat pelajaran, dapat dukungan rakyat, sampai nunjukin kalau mereka punya mental nyerang. Semua itu jadi bekal berharga. Bola itu kayak hidup, yang penting lo nggak berhenti nyoba. Piala Dunia U2025 udah di depan mata. Runner-up ini bukan akhir, tapi jalan menuju panggung lebih besar. Dan yang paling penting, dukungan lo gue kita semua. Karena sepak bola nggak bisa jalan sendiri. Jadi siap-siap, siapa tahu gol Dimas atau kawan-kawan bakal jadi gol yang kita rayain bareng-bareng di level dunia.